Audio Jungle. Audio Jungle. Shalom. Selamat pagi kepada sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kita diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini, untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebihnya di hari ini adalah hari di mana kita merayakan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan
berlutut berteluh, berkata pada Bapa, bukan kehendakku, kehendakmu jadilah. Tak pernah terlintas tuh kau tolak salib yang menantimu. Kau telah relakan darahmu untuk menebus dosaku. Betapa ku mencintaimu, untuk pengorbananmu. Kasihmu sungguh terbesar, kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu termegah untukku. Bersama-sama kita naikkan pujian ini. Dengan tubuh yang hancur, kau berseru pada Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tak tahu yang mereka lakukan. Dengan tubuh yang hancur, berseru pada Bapa, ampunilah mereka, mereka tak tahu yang mereka lakukan. Tak pernah terlintas tuh kau tolak paku yang menusukmu. Kau sungguh relakan darahmu untuk menebus hidupku. Betapa ku mencintaimu, Pengorbananmu, kasihmu sungguh terbesar, kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu termegah. betapa ku mencintaimu dan pengorbananmu. Sungguh kasihmu terbesar, kau rela Disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu termegah untukku. Saya persilakan sidang jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan.
pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan di hadapan Tuhan yang sungguh-sungguh tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama memohon ampunan yang berasal daripada Tuhan. Sehingga ketika kita datang ke hadirat Tuhan pada saat ini kita boleh dilayakkan. Kita boleh disucikan, kita boleh dikuduskan untuk dapat memuji dan agungkan nama Tuhan yang sungguh mulia. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami datang menghadap tahta-Mu yang kudus Tuhan. Kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang tidak layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Tetapi kami bersyukur kami memiliki Allah yang penuh kasih. Hari ini kami merayakan kebangkitan Tuhan Yesus yang mana Engkau telah disalibkan demi menebus dosa-dosa kami Tuhan. Siapakah kami ini yang layak menerima kasih-Mu yang begitu besar Tuhan? Tetapi Engkau Allah yang penuh kasih. Engkau tidak memandang siapa kami, tetapi Engkau mengasihi kami dengan kasih yang besar, kasih yang tulus Tuhan. Sehingga Engkau rela mati di kayu salib dan Engkau telah bangkit. Itu membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh ajaib ya Tuhan. Dan Engkau adalah Allah yang layak kami puji dan kami sembah di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami sungguh bersyukur. Kami boleh diberikan kesempatan untuk datang ke tempat ini. Bahkan kami telah melewati setiap hari-hari kami dengan penyertaan-Mu ya Tuhan. Sungguh Engkau begitu ajaib di dalam kehidupan kami. Bahkan saat ini kami dibangunkan dengan kekuatan, kesehatan yang berasal daripada-Mu. Bahkan diberikan kesempatan untuk kembali menikmati nafas kehidupan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh besar dan ajaib. Hari ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, dan itu adalah salah satu bukti bagaimana Allah kita adalah Allah yang luar biasa, sehingga Ia adalah Allah yang layak kita sembah dan kita tinggikan dan kita agungkan. Bersama-sama kita naikkan pujian sukacita kita di hadapan Tuhan. Serukan namanya. Mari dengan penuh sukacita kita naikkan pujian ini. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha kuasa. Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan.
Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk jalan namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Dia atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk jalan namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Dia atas segala nama. Karena dikatakan serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi katakan, Yesus nama di atas segala nama. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Dengarkanlah berita anugerah yang terdapat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan berkata demikian, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Wah, aku datang. Kopi udah siap. Aduh. Aduh. Merah-merah lagi nih. Bapak. Ya, Bu. Kak. Aduh. Yang baik hati, yang rajin menolong, rajin menabung, Ah, gantung sekali lagi. aduh, ada maunya nih apa? Mau minta duit 100.000 Ah, 100.000. Buat apaan? beli kardus. 100.000 beli kardus. Nggak ada, aku sih mau beli banyak barang. Aku mau beli lem tembak, cat kayu, sama es krim. Tunggu. Emangnya itu buat apaan? Kan udah dekat Paskah nih. Ah, Waktu kata misi di sekolah minggu buat kayak gua gitu. ah. Listnya mana ya? Pokoknya itulah.
sekolah kan. Nah, dulu tuh kadang bilang ke Miss kalau papa tuh punya uang, jadi kadang ditugaskan buat beli-beli itu. Ya ampun bu, coba bilangin nih bu. Aduh Kaden, kamu kan bilang sama ibu bapak dulu, tiba-tiba ajukan diri. Soalnya kata Miss yang di sekolah minggu kalau mau melayani Tuhan tuh harus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kemampuan. Lalu masa sekarang kadang mau melayani Tuhan nggak boleh tuh, di dompet papa pasti ada duit tuh kan. Ya ampun. Jangan dong. Aduh, dua anak ini kok nggak jelas gitu ya. Yang cewek hobinya main TikTok terus, yang cowok hobinya nggak jelas. Aduh, bu gimana nih bu, dua manusia ini bu. Ya udah Pak, sama juga anak-anak. Nih kopinya minum dulu. Oh iya, makasih ya bu. Aduh, Iya Pak. Lupa. pimpin pujian di gereja. Aduh, males bu, nggak usah lah. Ke gereja. Enggak bantuin ibu. Enggak olahraga. Itu masih ada anak-anak buat bantuin. Ada topik yang lain enggak bu? Kalau enggak ada nih saya mau pergi dulu. Ada panggilan mendadak. Enggak ada lagi kan ya? Saya pergi. Malah Apa? Enggak ada topik yang lain kan bu ya? kopinya belum dihabisin loh. Nggak apa, biarin aja. Nggak apa ya? Mau pergi dulu. Ya Tuhan, sejak pandemi memukul kala usaha suamiku seperti kehilangan semangat. Anak-anak udah tambah besar bukan makin semangat belajar. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Jemaat Tuhan, mengikut Tuhan memang tidak pernah mudah. Terkadang kita kehilangan semangat karena kita tidak mendapat dukungan dari orang lain, dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan karena situasi, kondisi yang ada di sekeliling kita yang menyulitkan kita. Bahkan persoalan, pergumulan yang kita alami. Tetapi biarlah semuanya itu tidak menghalangi hati kita, menghalangi diri kita untuk tetap memandang kepada Tuhan dan mendapat kekuatan daripada Tuhan. Saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk kembali menaikkan pujian, Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus obat kami, Sang penebus juru selamat dunia. Saya persilakan saudara jemaat Tuhan untuk berdiri. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, bahwasanya Tuhan kita telah lahir ke dalam dunia, bahkan Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, dan Dia bangkit untuk kita semua. Dia lahir untuk kami, Dia mati
jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita akan menyaksikan tampilan pujian dari boyband. Oh iya, nanti kita live lagi hari Minggu ya, jangan lupa. Ya subscribe juga ya di YouTube saya ya. Ya Kakak Pontianak nanti nonton terus setiap minggu. Bye bye, sampai jumpa. Thank you guys sudah nonton.
Ya, bisnis zaman now susah banget ya. Udah ada YouTube gini, like, subscribe, capek banget. Udah ngikutin zaman juga tetap susah ini bisnis. Gak ada yang cuan, semuanya rugi. Bingung, kadang-kadang dikasih ongkir juga dibilang mahal. Udah gratis, masih orang pelit banget keluar duit. Kayak mana lah ini. Halo Ko Inki. Wah, cuan terus aja yang diomongin nih. Mana ada cuannya? Ko, bayar iuran warga dong. Ko Inki dah nunggak nih bulan ini. Pak RT datang-datang ya ngomongin iuran. Pak, ini lihat Pak, ini tagihan semua nih, bon, utang. Gimana mau bayar iuran Bapak? Iya sih Pak, tapi iuran warga ya ndak lihat utang warga juga gitu. Ya ampun Pak. Gini deh Pak, iuran nih nggak ada bunganya kan? Udahlah ya, nanti saya bayarnya belakangan aja ya, bulan depan ya. Alah, Ko Hengki nih. Kalau gitu nanti Pak RT buat berbunga saja lah bagi warga yang telat 5% aja bunganya. Macam Gimana? mana itu Pak? Sembarangan Bapak nih mau maunya Bapak aja ah. Ko, lampu di komplek kita tuh pada putus. Terus kabelnya juga kena ini tali layang-layang putus juga, jadi harus segera diperbaiki. Kalau enggak nanti pada maling pada masuk pula. Pak RT datang-datang nagih iuran, sekarang minta duit. Pak, saya barusan lewat dari jalan komplek kita tuh lampu nyala semua Pak, nggak ada yang mati, masih ada itu lampu nyala. Itu nggak rusak namanya Pak. Kalau lampu itu masih nyala berarti nggak rusak, masih bisa dipakai. Kalau masih bisa dipakai nggak usah diperbaiki. Nih Pak ya, saya kasih lihat hitung-hitungannya nih Pak. Kalau misalnya Bapak mau perbaiki nih, Bapak masih harus beli lampu baru, kabel baru itu ya sekarang yang pakai udah nggak tahu lah. Mereka mahal banget baterainya ya. Pak Pendeta, Itu tuh selamat ya. sore Pak. Aduh, Pak, itu mahal banget. Silakan Pak. duduk. Kayaknya lagi Nanti seru beli banget lampu ngobrolnya lagi nih berdua kayak nih. gitu. Iya nih Pak sama Ko Hengki. Pusing Apa kabar Pak? Kabar saya baik Pak RT, nanya lagi ah. Saya nanya Pak Pendeta, Ko Hengki ini. Ada Pak Pendeta. Apa kabar Pak? Baik, Nanti. Kayaknya lagi hitung-hitung keuntungan tuh. Kamu ditanyain tuh Pak RT. Pak Pendeta nanya Ko Hengki. Oh, saya ya Pak. Aduh, maaf Pak, nggak fokus Pak, banyak utang. Apa tadi pertanyaan Pak? Ya, Ko Hengki. Gitu. Udah. RT tumben sore-sore santai nih. Iya nih Pak, tadi saya mau ikut kerja bakti di gereja. Kan hari ini ada jadwal kerja bakti sore ini. Cuma kayaknya saya datang ke awalan. Terus saya duduk lah lalu ngantuk pula. Terus saya lihat dari jauh ada Ko Hengki. Sekalian aja saya samperin gitu biar sekalian nagih uang Oh iya. iuran biasa. Oh gitu. Nanti bareng saya aja. Sekalian kita ke gereja. Saya juga nanti mau ke gereja. Oh iya Pak, nanti Nah, Ko ke Hengki. sana juga. Nanti sekalian kita ke gereja sambil ngobrol-ngobrol. Aduh, malas apa? Belum ada niatnya. Saya nunggu feng shui-nya bagus aja ya, mau ke gereja. Aduh, Ko Hengki. Niat itu kita yang buat sendiri Pak, nggak bakal muncul sendiri niat itu. Iya, benar. Pak RT, ngomong-ngomong saya mau nanya nih. Minggu lalu saya nggak lihat Pak Kakak ya. Pak RT lihat nggak? Itulah Pak, saya juga udah 3 minggu nih nggak lihat Pak Kakak nih. Pas mau nagih iuran juga selalu pintunya dikunci. Iya, minggu depan tuh dia ada jadwal pelayanan. Ada Pak Kakak. Walah, panjang umur nih. Mari, Pak Kakak. Iya. Baru diomongin Pak Kakak udah muncul aja. Mau kemana? Mau ke Indo April bentar Pak. Ya, mampir suruh. Enggak apa Pak, enggak apa Pak. Bentar Pak doang. RT, warganya tuh diurus. Oh iya, panjang umur Pak Kakak. Aduh, iya halo Pak RT. Pak Kakak, yuk ikut kerja bakti Pak. Kerja bakti. Iya, di kerja bakti di gereja. Nanti Hari selesai ini kerja ya? bakti kita buat Indomie goreng deh Pak. Nanti saya yang buatin. Aduh, Buatin hari Pak ini ya, RT Pak, ya? pasti Aduh, enak Pak. Asik tuh Pak. Sore ini saya ada sibuk Pak nih. Ini udah ada panggilan nih. Aduh, bentar ya Pak, saya balik dulu. Oh iya Pak Titi Pak ya. Pak Halo. RT. Tadi katanya mau ke Indo April sana. Kenapa dia balik lagi? Mungkin mau ke Indomie kali. Pak Biasa Kakak nih. ngeles, suka ngeles dia. Oh iya, Pak RT pintar, kita bikin les lesan aja. Mumpung Ko lagi Hengki pandemi ya, sekolah online, kita bikin les. Pinter Ko banget nih Pak Hengki, RT. Ko Hengki. Wah. Dia mikirnya cuan mulu nih ya. Ngomong-ngomong Pak, kita ke gereja aja sekalian. Ko Hengki sekalian ikut ke gereja. Alah, Ngobrol-ngobrol. gak mau Pak, itu Pak Kakak yang jemaat aja, kagak pergi, apalagi saya bukan Kristen Pak. Saya mah mendingan survei yang mau les-lesan aja ini. Wah, mantep nih Pak. Makasih idenya Pak ya. Oh, Ko Hengki. Aduh, saya pamit dulu Pak. Aduh Pak, tenang aja nanti ada episode selanjutnya. Yaudah. Ya. Mari Pak ya. Kita ke gereja nih, kayaknya lagi tunggu nih. Udah semua. Ngomong-ngomong, paku.
Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sikap hidup kita memancarkan apa yang kita percayai. Kita adalah surat terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Melalui apa yang kita kerjakan, melalui perbuatan kita, melalui cara hidup kita, bahkan seluruh aspek kehidupan kita. Mari saat ini bersama-sama kita akan mempersiapkan persembahan untuk Tuhan. Persembahan yang kita berikan bukan hanya berupa harta, melainkan juga segenap hidup kita, hati kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita menaikkan pujian persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Untuk mendoakan persembahan yang telah dikumpulkan kepada Bapak Gembala Sidang, dipersilakan.
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini umat-Mu, kami semua boleh bersama-sama merayakan Paskah, di mana melambangkan semua orang yang percaya kepadamu sudah melewati pintu alam maut dan kami memperoleh kehidupan baik di dunia ini sekarang maupun nanti ketika kami dipanggil Engkau ya Tuhan. Karena itu pagi ini kami merayakan Paskah, kemenangan Kristus atas kuasa maut ya Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan Tuhan umat-Mu di tempat ini. Sungguh-sungguh boleh hidup sesuai dengan perintah-perintah-Mu, sesuai dengan firman-Mu. Kami semua boleh bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Terima kasih, dan di dalam kebaktian ini kami menyerahkan persembahan yang sudah dikumpulkan sebagai bentuk ucapan syukur. Terima kasih kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan memakai setiap kami para pengurus boleh mengelola persembahan yang sudah dikumpulkan untuk dipakai, digunakan di rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan sebentar di momen Paskah ini. Setiap kami mengambil tekad komitmen untuk lebih mengasihi Tuhan, lebih melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena itu kami mohon tekad-tekad kami yang akan diambil, kiranya Roh Kudus-Mu memeteraikannya, Roh Kudus-Mu memampukan setiap kami untuk melakukannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam kesempatan ini kami mengingat untuk perayaan Paskah di seluruh Indonesia, di pulau-pulau besar, Pulau Papua, Sulawesi, Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan pulau-pulau kecil lainnya, di mana umat-Mu merayakannya. Tuhan beserta, Tuhan jauhkan, Tuhan lindungi dari segala yang jahat. Dan demikian juga kami di Kalimantan Barat dan teristimewa di kota Pontianak, semua umat-Mu ya Tuhan bersuka cita datang berkumpul di rumah kudus-Mu secara komunal. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, jauhkan dari segala kuasa-kuasa jahat, jauhkan dari niat-niat orang bermaksud jahat, mengganggu situasi keamanan ketika umat-Mu sedang merayakan Paskah. Tuhan menolong aparatur pemerintah, khususnya kepolisian, TNI, Polri, boleh bekerja sama mengamankan negara Indonesia, Kalimantan Barat dan Pontianak khususnya di dalam dari serangan-serangan kuasa-kuasa jahat, baik itu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Kami mohonkan Tuhan pakai mereka untuk menjaga, melindungi negara kami ya Tuhan. Dan terlebih dari itu, sungguh kami mohonkan kuasa-Mu lah yang menjaga kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa ini yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari saat ini kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan melalui perenungan firman-Nya. Dengan segenap hati kita memohon Tuhan untuk memampukan kita memahami kehendak-Nya. Mari kita menaikkan pujian oleh kuasa darah-Mu. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu
menebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku untuk menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Kau layak kan ku menghampirimu. Kau layak kan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu, kasih-Mu mengalir, mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu, kasih-Mu mengalir, mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau telah menyelamatkan hidup kami Tuhan, untuk kami menjadi ciptaan yang baru. Itu semua oleh kuasa darah, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah, oleh kuasa darah-Mu. Sidang jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. boleh. Satu kali ya, Ba. Berapa sih? Adik kecil tuh nggak perlu HP. Mau main game? Main game apa? Nggak tahu.
Masa gitu aja nggak tahu? Kan di HP Cece pasti banyak game. Nggak Soalnya kok. kan Cece tiap hari main HP, tak ada kerja tugas, tak tahu lah ngapain di HP, tak tahu gerak-gerak aneh-aneh lagi. Gak apa-apa lah, ini kan Cica belajar nari biar sehat. Daripada adik kecil ulangannya jelek terus. Mending kayak Cece, tugas nggak dikerjakan tapi dapat nilai bagus. Sehat Kabil, kan tumbuh ke atas. Daripada kamu masih kurus gitu-gitu aja. Makannya banyak Aduh, tapi masih kurus. kalian ini kalau kurang Bapak. kerja, sini ibu. Tuh bantu. Tuh kamu dipanggil. Kan cewek yang bantu mama biasa. Hush, 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 hush. Aduh, apes, Bu. Iya, Pak. Masa tadi ketemu sama Pak Pendeta di jalan? Aduh, malah diajak ke gereja lagi kan? Udah bilang males tadi. Ke gereja tuh nggak ada gunanya. Ini 2 lagi. Diam dikit dong, orang lagi ngomong. Sudah cukup. Ibu mau pergi melayat. Hah? Melayat siapa? Melayat Tuhan Yesus. Di mana melihatnya? Iya, melayat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di makam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan masih meninggal. Ya Belum hidup, belum bangkit. Ibu, kalau ada masalah cerita, Bu. Gini loh Pak, Kalina, Kaden, kalau memang Tuhan Yesus itu bangkit, Tuhan Yesus itu hidup, kalian gak seperti ini. Kalian akan lebih bersemangat, gak loyo, semangat belajar dengan baik, berusaha tanpa patah semangat, melayani Tuhan yang terbaik. Iya Bu ya. Aduh, aku udah salah nih. Maaf ya Bu ya. Ya. Iya. Ya Tuhan, maafkan aku. Karena saya mau telepon Pak Pendeta dulu ya. Siapa tahu masih di gereja, mau bantu-bantulah. Kalian konfirmasi. Kaden, yuk kita belajar. Bukannya tadi mau pergi melayat kah? Yuk Kaden, belajar. Bentar. Saudara, itu tampilan perdana dari keluarga Kakak, saudara ya. Kakak itu singkatan Kalam Kudus, saudara ya. Sampai tim drama ini akan berkelanjutan dan ini akan sampai puncak nanti di Imlek, saudara ya. Kita lihat apa yang pergolakan apa yang terjadi dalam keluarga Pak Kakak, ya itu sudah dirancang sedemikian rupa, saudara ya. Karena itu kita doakan supaya tim ini boleh solid, boleh memerankan perannya masing-masing dengan menjiwainya, ya, sehingga pesan-pesan yang disampaikan boleh masuk ke kita semua, ya. Saya mengucapkan selamat Paskah, ya. Paskah itu artinya kebangkitan Yesus, saudara. Paskah itu artinya kebangkitan Yesus. Orang Israel juga merayakan Paskah, yaitu pada tanggal 27 mereka sudah merayakannya. Karena bertepatan dengan hari Sabtu adalah hari Sabat. Orang Yahudi tidak boleh melakukan kegiatan atau mereka memang berhenti gitu ya. Kalau Sabat kan artinya berhenti, stop. Lalu mereka merayakannya di hari Kamis. Sudah mereka merayakannya di hari Kamis. Kalau kita dimajukan, ya deh kita dimajukan di hari Jumat. Dia Jumat gitu ya. Nah, hari ini adalah hari Paskah. Kalau orang Yahudi itu makan potong domba lalu makan bersama-sama memperingati mereka keluar dari tanah Mesir. Di Keluaran itu ya, waktu peristiwa tulah yang ke-10 di mana malaikat maut akan melewati semua rumah-rumah orang-orang Israel maupun orang Mesir. Di mana rumah yang tidak ada tanda darah anak domba, maka anak sulungnya akan mati. Baik anak sulung, hewan, semuanya akan mati. Nah, itu sejarahnya di situ, tipenya di situ. Lalu kita merayakan Paskah beda lagi.
kita merayakan kita sudah menang, ya. Dimulai dari perayaan kesengsaraan, ya. Dimulai dari memperingati kesengsaraan Tuhan Yesus yang kita rayakan secara internasional sebetulnya itu ya hari Jumat kemarin, yang ditandai dengan mengenang pengorbanan Yesus di kayu salib, ya, dengan perjamuan kudus. Jadi kita merayakan Paskah tidak lagi makan daging domba Paskah tuh ya, karena Yesuslah anak domba itu yang sudah dikorbankan untuk penebusan dosa bagi kita semua. Nah, kita merayakannya dengan cara ya kayak pagi ini ya, berpuasa. Nah, saudara, gereja ortodok tuh berpuasanya lama, saudara ya. Kita berpuasa hanya 1 hari, puji Tuhan ya. Nanti kita bisa dilakukan dengan hal itu, puasa setahun sekali itu minimal sekali itu, saudara, minimal itu melatih disiplin rohani sebetulnya ya. Kalau bisa dirutinkan tiap Jumat contohnya kita puasa, bagus juga itu ya, saudara. Kalau orang Farisi hari Kamis, Senin Kamis mereka puasa gitu ya. Kalau orang kita enggak ada kewajiban di situ. Cuma itu untuk latihan rohani. Nah, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Tema kita Live Like Jesus. 1 Yohanes pasal 2 ya, 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-3 sampai yang ke-6 ya. Oke, silakan dibuka yang bawa Alkitab, dan yang punya Alkitab di gadget silakan dibuka. Kalau saya biasanya kalau kebaktian itu data saya semua matikan ya, supaya tidak terganggu oleh WhatsApp yang masuk lah apa, dan kita juga tidak tergoda ke sana, saudara ya. Silakan dibuka, saya bacakan di sini ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-3 sampai yang ke-6. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Apa tandanya? Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena itu tema kita Live Like Jesus. Saudara ya, satu tema yang singkat, sederhana, tapi mau melakukannya saya pikir perjuangan seumur hidup, saudara ya. Nah, saudara, belum saya on kan. Nah, ini dia. Nah, saudara tahu ini dari mana? Pernah lihat foto ini di mana? Nah, itu biasanya anak-anak orang-orang yang 40-an ke atas baru tahu gitu ya, di bawah nggak ngerti. Saudara, ini adalah iklan di Tropicana Slim ya, Tropicana Slim yang aku tidak mau seperti papa karena papa diabetes gitu. Ini ya iklannya. Saudara, ini lagi rame, saudara, lagi diangkat, dia lagi dicerca oleh netizen Indonesia karena itu ternyata ini orang gay ya, ganteng-ganteng kok gay gitu. Nah, itu kan urusan dia, cuman netizen Indonesia ada aja gitu ya. Dia tidak mau seperti papanya yang diabetes. Itu di iklan, saudara, itu sebenarnya promosi Tropicana Slim. Saudara percaya nggak? Saya kok kurang yakin gitu, saudara. Saya tetap ya berarti jaga diri aja gitu ya, kurangi makan manis gitu loh, kurangi karbo, itu aja sih ya. Tapi kecuali Anda yang sudah kena itu ya, memang harus jaga. Itu iklan, di iklan, saudara. Nah, saudara, tadi Alkitab berkata orang yang mengenal Allah. Saudara, Allah itu kan roh. Macam mana kita bisa kenal Dia, saudara ya? Nah, saya simpulkan sedikit ya. Mengenal Allah itu melalui firman Allah. Ya.
Dalam Kejadian pasal 1 ayat 3 dan seterusnya, firman Allah itu berfirmanlah Allah itu di Kejadian itu penciptaan. Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Nah, firman lagi gitu ya. Nah, 10 ayat 30, firman dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Aku di sini adalah Yesus. Ini berbicara firman yang sudah menjadi manusia. Berinkarnasi menjadi manusia. Yesus di dalam Bapa, nih aku dan Bapa adalah satu. Artinya Yesus di dalam Bapa, artinya satu dalam hakikat sebagai Allah yang Esa. Saudara, Esa itu satu. Saudara, kita kan percaya satu Tuhan ya, bukan tiga Tuhan ya. Nah kan sekarang banyak beredar di YouTube di mana itu orang Kristen tuh menyembah tiga Tuhan gitu loh, karena itu dianggap kafir. Nah, pada konsepnya enggak begitu, saudara. Konsepnya adalah kita menyembah Allah itu Esa, ya. Ulangan pasal 6 ayat 4 itu Allah itu Esa, 1 Korintus pasal 8 ayat 6 itu Allah itu Esa, banyak sekali tentang berbicara Allah yang Esa, ya. Ibrani itu Ehad, ya. Firman itu berinkarnasi menjadi daging. Menjadi daging inilah yang disebut dengan Yesus. Firman atau yang firman sudah menjelma menjadi manusia disebut Yesus, beda dengan Bapa. Nah, jadi firman ya firman, Bapa ya Bapa. Firman ya firman, Bapa ya Bapa. Keesaan Allah tidak dapat dipisahkan. Allah yang Esa itu tidak bisa dipisahkan. Namun dapat dibedakan. Mana Bapa, mana firman, gitu ya, mana Roh Kudus. Tapi itu satu kesatuan. Sebab di mana Bapa, disitulah firman. Jadi mengenal Allah yang roh itu melalui firman-Nya yang berinkarnasi di dalam Yesus Kristus. Simpelnya situ ya. Firman yang sudah menjadi daging itu di dalam Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus kan hidupnya 2000 tahun yang lalu. Macam mana kita mau mengenal Dia? Kenal Dia melalui firman yang tertulis ini. Ini namanya firman yang tertulis, Alkitab. Ya, kalau firman menjadi manusia itu di dalam pribadi Yesus. Saudara, nama Yesus itu adalah nama yang unik, nama yang luar biasa, nama di atas segala nama. Nama itu berlaku kekal. Dari dalam kekekalan sampai dia turun ke dalam dunia, sampai dia kembali lagi naik ke surga, nama itu nama yang kekal. Nama itu menaklukkan seluruh makhluk ciptaan, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Saudara, betapa dahsyat nama itu. Karena itu dalam penerjemahan Alkitab, kalau nama Yesus lalu diganti dengan yang lain, pasti ditentang orang habis-habisan. Artinya orang penterjemah itu tidak mengerti betapa dahsyatnya nama Yesus itu. Nah, nama Yesus itu masih ada nggak di surga? Yes. Nanti ke depan, yes, masih Yesus. Karena itu di dalam namanya segala kuasa ditaklukkan, saudara. Karena itu bagi kita kalau ngusir setan, mendoakan orang sakit, doakan yang kerasukan, pakai nama Yesus. Ya, tentunya nggak semua orang ya, kan ya kita juga catat sembarang pakai nama Yesus, kalau dia tidak percaya hanya menyebut tidak ada kuasa. Nah, kuasa Yesus itu engkau akan berkuasa kalau Roh Kudus ada di dalam kamu. So, ini satu kesatuan yang kadang-kadang susah dijelaskan. Saya mengambil simpelnya di sini. Allah yang Esa itu tidak terpisahkan, tapi dapat dibedakan. Mana Allah Bapa, mana Allah Anak atau Firman, mana Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak kelihatan, tetapi dapat dirasakan. Yang kelihatannya itu adalah Firman yang sudah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Tapi sudah 2000 tahun yang lalu kita tidak hidup di zaman itu. Kita mengenal Yesus melalui firman-Nya yang sudah dituliskan di sini, saudara. Nah, itu ya. Nah, bagaimana konsep ini bisa ditangkap, saudara? Saya kasih ilustrasi. Sekarang kan musim online, sekolah itu masih online ya. Saya tuh tiap hari dengerin suaranya Miss Indri. Ya, Miss Indri itu gurunya ini ya, Jos, atau suaranya Miss Lauren. Nah, Titan kan di depan, Josia kan di depan, Titan di situ, Caca di atas. Bayangkan kalau rumahnya kecil gitu ya, pasti suaranya pimpang-pimpung. Ya. Jadi ini saya mendengar suara Miss Indri tiap hari. Saudara. Suara yang saya dengar itu apakah Miss Indri? Bukan, saudara. Itu suaranya. Tapi suara itu mengindikasikan bahwa itu adalah Miss Indri.
Miss Indrinya ada di mana? Ada di sekolah. Gitu ya. Miss Indri ada di mana? Di sekolah. Lalu kok suaranya sampai di rumah? Yes, itu suaranya. Suaranya suaranya Miss Indri sama dengan Miss Indri enggak? Tidak sama. Tapi dia adalah suaranya. Orang yang sesungguhnya hakikatnya itu ada di sekolah. Tapi suaranya itu mewakili Miss Indri enggak? Yes. Jadi Miss Indri ngomong apa, Josia pasti ikutin. Enggak harus dia ke sekolah. Nah itu. Nah sama saudara ya, kita mengikuti Bapa dari mana? Dari suaranya. Suaranya itu dari mana? Dari Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah naik ke surga lagi ya. Tinggal firman-Nya. Kita mengenal suara Yesus itu dari firman-Nya, saudara. Nah, saudara hidup seperti Yesus. Nah, hidup seperti Yesus itu dari kata peripateo, dari pet itu jalan, saudara ya. Peri itu very, banyak. Nah, peripateo itu yang berarti berjalan mondar-mandir, lalu berperilaku, atau yang terakhir adalah hidup. Nah, ini yang banyak dipakai di terjemahan LAI ya. Nah, tapi enggak ada yang salah di sini, semuanya betul. Nah, kalau saya menerjemahkannya adalah hidup seperti Yesus, saya rangkum semuanya kata ini, Saudara. Hidup seperti Yesus artinya berjalan seperti Yesus. Dulu kita itu belum berjalan, belum punya status mau mengikuti Yesus. Nah, ketika kita bertekad hidup pengen seperti Yesus, kita sudah mendapatkan status itu. Seperti orang mau naik mau naik motor atau mengendarai kendaraan, dia harus punya SIM. Nah, SIM itulah yang disebut dengan hidup berjalan seperti, ya artinya dia sudah mendapatkan SIM itu. Udah naik kendaraan enggak? Belum tentu. Mr. Revan tuh punya SIM mobil A loh, tapi jarang dia mengendarai mobil ya. Nah itu artinya tuh ya. Nah yang kedua adalah dia berjalan bolak-balik seperti Yesus. Ya tindakannya. Saya punya SIM, Pak Hendrik punya SIM, tiap hari tuh kami naik motor, yang punya naik motor, SIM motor C ya, tiap hari itu namanya mondar-mandir. Anda boleh naik motor atau kendaraan tuh harus punya SIM. Nah ini sama nih, jadi kita hidup seperti Yesus tuh bolak-balik melakukan seperti yang Yesus lakukan. Nah yang terakhir, berperilaku menjadi habit. Jadi habit itu artinya kalau orang mau mengendarai kendaraan harus punya SIM. Terus itu prinsipnya gitu ya. Jadi kita ini hidup seperti Yesus, tiap hari hidup kita seperti Yesus, berperilaku seperti Yesus. Di mana perilaku seperti Yesus? Ada di firman tadi yang kita baca itu. Tetap di dalam firman. Kalau gitu setebal ini dong Pak. Iya. Betul ya? Kan hidup seperti firman. Ini semuanya firman loh. Saudara, nah coba kita lihat ilustrasi hidup seperti Yesus tuh dalam ilustrasi ini ya. Coba kita lihat. Ini seorang anak ngikutin papanya. Ini anak ngikutin mamanya. Ngikutin. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say buang sampah sembarangan ikutin ya. I don't think so. Did you see his back there? Marah-marah, ikutin marah-marah. Go back where you came from. Learn this way. Go back where you came from. You're the name to me. What's wrong with you, Harry? What's wrong with you? Get over here. You don't want to see. I've had enough of you. I've had enough of you. Ini yang baik punya nih. Ya, itu ngasih tahu apa yang orang tua lakukan akan dilihat oleh anak-anak. Anak-anak mengikuti
apa yang orang tua lakukan, saudara. Ini dalam terapi itu ya, perilaku namanya. Nah saudara, hidup seperti Yesus itu sebetulnya Yesus sudah memberikan contoh gitu. Kita tinggal ikutin aja. Ya kayak orang tua tadi itu. Yang baik ya jadinya baik, saudara. Belum tentu ya. Yang orang tua memberikan contoh baik pun belum tentu anaknya ngikutin loh. Apalagi kalau contohnya enggak baik, pasti jadi deh tuh. Ya. Nah, tapi itu juga pilihan, saudara ya. Nah, hidup seperti Yesus artinya, saudara ya, seperti Kristus artinya siap mematikan segala yang duniawi. Ya, 3 ta. Kemarin Pak Hendra Gemulia itu pria. Saya protes sebetulnya, kan enggak boleh tapi ya. Sebetulnya ada yang lain, wanita juga enggak salah, cuman salah sebetulnya. Yang betul adalah 3 ta itu nih, harta, tata, dan mata. Jadi saya harap kita semua paham. Jadi bukan pria, ada yang mengatakan pria atau wanita kan enggak nyambung. Lebih bagus harta, tata, mata. Semua punya mata. Ya, mata ini menjadi pintu masuk dari segala godaan. Hawa itu tergoda karena melihat. Nah itu loh maksudnya. Pria juga bisa tergoda kalau dia melihat. Wanita juga sama melihat. Nah kalau harta itu bicara uang, kekayaan gitu ya. Nah tahta itu bicara kuasa. Ya, mata itu bicara keinginan sebetulnya. Taklukkanlah keinginanmu. Itu ya saudara ya. Nah, itu 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 ya. Nah, hidup seperti Kristus artinya hidup bersama dalam kebangkitan. Ya, Roma pasal 6 ayat 4. Kenapa? Karena Kristus sudah bangkit, kuasanya sudah menaklukkan maut. Itu yang membuat kita mampu berjuang. Bukan berarti kita mampu, tapi dimampukan. Saudara, kata ini belajar ini menarik. Manusia itu tidak mampu sudah secara pribadi karena kita ditaklukkan, sudah ditaklukkan, terkutuk di bawah kuasa iblis. Tapi karena Kristus bangkit kita diberikan kemampuan, dimampukan. Karena itu ketika ada orang sukses bisa melewati ujian, cobaan, bisa melewati puasa, kita dimampukan melawan keinginan daging itu. Jadi sebetulnya kayak ada 50-50. Kita ada keinginan, ada campur tangan dari yang ilahi. Kalau hanya sendiri saja berjuang, tak ada campur tangan dari ilahi atau pertolongan dari Tuhan, bisa enggak? Mungkin bisa, persentasenya kecil. 1000 mungkin 1 yang berhasil. Nah tapi kalau dengan konsep kita nih mau melakukan dengan ada pertolongan dari ilahi, ilahi itu artinya campur tangan dari Roh Kudus, saya percaya 1000 orang bertekad, 500 orang bisa berhasil, gitu ya. Jadi ada campur tangan yang ilahi di situ. Lalu hidup seperti Kristus artinya menuntut suatu gaya hidup yang sama seperti Kristus, menjadi serupa dengannya. Saudara, menjadi serupa dengannya dalam arti kalau Yesus menderita, orang Kristen juga harus siap menderita. Nah itu satu konsep yang harus kita dapatkan. Apakah orang Kristen semua harus hidup sukses secara materi? Kalau tidak berarti dia tidak beriman, terkutuk dia. Itu ajaran Mormon, itu namanya bidat, saudara. Hidup seperti Yesus pertama-tama ya enggak sukses toh, gagal dia. Enggak harus selalu sukses. Bahkan sampai dia mati dan semua orang mencibir dia. Hanya 1 murid yang bersama dengan dia sampai akhir itu. 11 murid semua akhir. Dan murid yang tadinya banyak sekali, jauh-jauh hari sudah meninggalkan dia. Hidup seperti Yesus. Lalu ketika dia bangkitlah, dia menunjukkan kuasanya. Di mana kesuksesan Yesus? Apa yang dia tinggalkan? Secara materi tak ada. Secara tahta enggak ada kerajaan, saudara ya. Betul enggak? Enggak ada dia. Tapi Tuhan Yesus tuh meninggalkan kuasa yang tak terhingga. Kerajaan yang kekal, saudara. Ya, keinginan yang kudus, keinginan menyenangkan hati Tuhan, keinginan mata itu ya, 3 ta itu ditaklukkan oleh Yesus semua. Karena itu kita diminta hidup menjadi serupa dengan Yesus. Jadi kalau ada orang bilang kamu ini jadi orang Kristen hidupmu kok susah ya, Tuhanmu tak memberkatimu. No, konsepnya enggak begitu. Kalaupun kita memasuki masa penderitaan, ini masa saya lagi menderita. Kalau memang Tuhan memberikan masamu berjaya-jaya, apa yang kau kerjakan sukses semua, engkau masa jaya.
muliakanlah Tuhan dalam kejayaanmu itu. Betul ya? Ketika Anda sedang diperizinkan Tuhan masuk dalam pergumulan seperti Yesus di Taman Getsemani, lakukan itu. Semua mengacu kepada Allah Bapa. Ini konsep yang harus kita pahami. Artinya hidup menjadi serupa dengan Yesus. Jadi bukan hanya sukses-sukses saja baru itu anak Tuhan. Ketika Anda bergumul, Anda rusak, itu bukan anak Tuhan. Enggak, no. Ingat ya, seperti Yesus mengalami semua masa-masanya itu. Waktu dia bergumul, waktu dia menderita, ataupun ketika dia berjaya. Berjaya artinya dia mengalahkan maut dan dia bangkit kayak hari ini. Jadi ini konsep yang harus kita pahami. Nah, bagaimana Yesus hidup? Kan begitu, kan harus ada patokan kalau gitu. Yesus hidup itu, saudara, mentaati perintah Allah. So simple yang seperti kita baca tadi ya. Apa itu kita mengenal Allah? Kita menuruti perintah-perintahnya. Nah sekali lagi perintahnya kan banyak nih. Disimpulkan dari sini saudara. Disimpulkan menjadi 613 perintah. Dan ada 10 hukum. Saudara bisa melakukan ini enggak? Yang kadang-kadang sebulan sekali kita mengakukan itu. Ada yang sudah sempurna belum? Sedang proses, saudara. Jangan mengeluh, jangan juga turun, tapi dalam proses mencapai kesempurnaan itu. Saudara, Yesus sudah melakukannya loh. Ini semua dilakukan loh. Tidak ada cacat di dalam diri Yesus. Dia melakukannya dengan sempurna semuanya ini. Namun semuanya ini adalah dasar yang minimum. Wow, saudara lihat. Betapa tingginya tuntutan orang Yahudi, saudara. Ya karena itu kalau hidup kita tidak lebih baik daripada orang-orang Yahudi, saudara, mereka pandang rendah, dia pandang kamu kafir, saudara. Dia nggak akan respect kamu. Ya, untuk budaya-budaya yang sudah tinggi, saudara, mereka punya aturan yang sudah tinggi. Karena itu gampang sekali memandang rendah manusia yang lain, saudara. Ya, setelah orang Yahudi, saya pernah membahas budaya yang sangat tinggi yang kedua adalah orang Tionghoa. Karena itu orang Tionghoa mudah sekali memandang rendah orang lain. Dan itu godaan buat saya. Saudara yang berketurunan Tionghoa, hati-hati saudara. Kita terjebak di situ saudara. Merasa superior, lebih tinggi daripada orang lain. Dan itu menjatuhkan kita dalam dosa tahta, kekuasaan, merasa aku lebih berkuasa. Itu dia saudara. Nah saudara, untuk melakukan semua perintah ini adalah ini yang paling minimum saudara. Yesus lakukan? Yes. Yesus sudah melakukannya. Karena itu Yesus mengatakan hukum yang terbesar, yang terutama adalah ini dia. Dengarlah Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan yang hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Perhatikan yang tadi di atas itu. Semuanya terangkum di sini, saudara. Pada kasihilah Tuhan Allahmu. Saudara, ini yang disebut dengan ajaran baru. Baru kah? Enggak baru, tetap ada prototipenya, ada landasannya Yesus mengajarkan sesuatu. Karena itu kalau saudara yang ikut di malam Rabu, temu doa ya, kita sering membahas itu ya. Banyak orang tuh mengajarkan kita sudah zaman Yesus, hukum Taurat tinggal dibuang. Wow, saudara salah sekali itu ya. Hukum Taurat tidak bisa dibuang karena selama langit dan bumi ada, firman Tuhan tak akan berlalu. Satu iota pun tidak akan dihilangkan dari kitab Taurat. Itu Yesus yang ngomong loh. Berarti itu berlaku. Apa yang berlaku? Kalau begitu, prinsip-prinsipnya yang masih berlaku. Hukum Taurat menjadi school master, menjadi panutan, contoh atau menjadi pagar untuk kita melihat hidup kita ini benar atau tidak. Itu minimal loh. Saya beribadah, minimalnya apa kamu beribadah? Datang ke gereja. Nah Anda datang ke gereja, saya nggak tahu loh, hatimu iya sembah Tuhan atau otakmu lagi pikiranmu lagi kemana, hatimu kemana, saya nggak tahu. Itu namanya lebih dalam dari sini. Karena itu masuklah ke kasihilah Tuhan Allahmu. Kalau engkau mengasihi Tuhan, seluruh waktumu ketika berbaktian itulah untuk Tuhan. Betul? Nah ukurannya apa tadi paling sederhana tadi?
Kita datang beribadah, yang kelihatan dulu itu minimum hukum Tauratnya. Datanglah, bawalah korbanmu, persembahanmu, itu hukum Taurat. Tapi hukum Taurat yang lebih dalam dari itu adalah yang Tuhan maukan, belas kasihan. Itu dia. Ya, jadi Yesus mengajarkan lebih dalam daripada itu. Berarti orang Kristen ini susah nggak jadi orang Kristen? Lebih berat daripada orang Yahudi, saudara. Orang Yahudi yang kita bilang itu susah sekali mereka menuruti hukum Tauratnya. Apalagi jadi orang Kristen. Karena itu orang Kristen kalau salah sedikit, waduh, habis saudara. Orang Kristen kalau korupsi masuk TV, waduh, dihabisin saudara. Kenapa? Karena sudah moralnya itu di atas gitu loh. Secara tidak langsung orang sudah menganggap kamu tuh di atas dari yang lain. Karena ajaran Kristus itu ini sangat tinggi, lebih tinggi lagi daripada hukum-hukum Taurat yang sudah ada itu. Nah karena itu Paulus bilang, betapa suci dan kudusnya kamu harus hidup. Wah, saya bilang Tuhan, karena itu siapa yang mampu melakukannya kalau bukan karena Roh Kudus. Karena itu tiap hari kita mohon, Tuhan ampuni saya. Kenapa tuh di liturgi ada doa pengampunan dosa. Kita datang di hadapan Tuhan secara komunal saudara ya, secara komunal itu seminggu sekali. Datang ke rumah Tuhan di bait suci, Tuhan ampuni saya. Saya tidak sanggup melakukannya. Setelah itu Tuhan akan pulihkan. Karena janji 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, barang Tuhan ada setia dan adil. Barang siapa mengaku dosanya, dia akan diampuni dan disucikan, dipulihkan lagi. Ayo anakku, terus lagi, bangkit lagi. Yang sudah berhasil, masuk lagi tahap selanjutnya lebih tinggi dan lebih tinggi. Saudara saya memahami itulah ajaran Kristus, hidup seperti Yesus. Ada tahap-tahapnya saudara. Nah saudara, ada satu cerita saudara. Sekarang ini zamannya mencari kerja. Lowongan 100 yang daftar 100.000. Lowongan 10 yang daftar 1.000. Jadi kan sangat banyak yang tersisi, jadi yang didapatkan sedikit. Jadi ini bukan masalah hanya di Indonesia, sekarang di Eropa, di Kanada, di Australia, di Eropa dan Amerika terjadi saudara pengangguran besar-besaran saudara. Yang tidak banyak pengangguran sekarang ada dari Cina. Ya, Cina itu memang lagi banyak sekali membuka lapangan sehingga dia menyerap banyak sekali tenaga kerja. Apakah tidak ada pengangguran karena penduduknya 1,3 miliar? Tetap aja sedikit-sedikitnya persentase di Cina tetap lebih banyak pengangguran di sana daripada di Indonesia. Saudara. Nah saudara, ada dikisahkan satu bos, dia sedang mau merekrut karyawan. Dia hanya selesai semua tes, kan ada kita melamar gitu, CV, lalu dia dipanggil, saudara. Bos itu enggak banyak ngomong ternyata bos ini. Dia hanya kasih 1 biji saja. Tanam biji ini dan kembali kepada saya 30 hari lagi. Semuanya dikasih satu-satu, ada 30 orang yang dikasih, satu orang satu-satu, disuruh 30 hari lagi balik. Nah saudara, mereka sambil lihat aneh nih, bos gak ngomong apa-apa, cuma disuruh tanam biji ini. Dan sebagian orang sudah tahu, dan mereka tanam, dia tahu juga bahwa biji ini tak akan hidup, pasti mati. Ada yang dia pergi ke toko, dia gantilah dengan biji lain. Ada yang nanya ke orang, nih bagaimana ini bijinya? Udah pakai biji saya aja, itu biji udah mati, gak akan hidup. Saudara, 29 orang melakukan hal yang sama. Hanya 1 orang yang melakukan memang betul ditanam. Dia tanamkan saudara, dan pot yang sudah disediakan. Dan pada hari yang ke-30 selesai, dan besoknya mereka datang menghadap bos itu. Dan semuanya membawa tumbuhan yang sudah tumbuh sesuai dengan umurnya saudara, 30 hari yang belum betul tinggi. Dan hanya 1 ini yang tidak ada tumbuh, dia merasa, aduh nah kok tidak enak, aku tidak tumbuh, kenapa punya yang lain tumbuh ya, kenapa saya tidak tumbuh gitu. Lalu bos panggil satu-satu. Di antara 30 orang, hanya 1 yang diseleksi masuk, yaitu orang yang taat tadi. Mereka semua tidak percaya, loh kok bisa? Ya bisa, kan saya suruh kalian tanam, bukan suruh tumbuhkan. Artinya kalian ini pandai-pandai berkreasi. Nanti kalian tidak taat soalnya. Saya kan minta orang yang taat.
Minta orang melakukan perkataan saya dengan jujur, dengan baik. Orang inilah yang akan saya pilih. Karena dia tidak menginovasi, tidak pandai-pandai. Saya bukan butuh orang kreasi di sini. Orang kreasi bidang SDM akan cari sendiri. Saya butuh orang yang jujur, orang yang taat pada perintah saya. Dia saya rekrut. Padahal biji yang ditaruh memang betul, bosnya bilang, ini biji tidak akan tumbuh, bijinya sudah saya rebus. Tidak akan tumbuh punya. Saya hanya menguji ketaatan orang, saudara. Nah saudara, itulah yang Yesus maukan dari kita, saudara. Tuhan mau kita mentaati firman-Nya. Hidup seperti Yesus artinya mentaati perintah-perintahnya. Seperti yang Ia sampaikan kepada kita. Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu kita menuruti perintah-perintahnya. Orang yang menuruti perintah-perintahnya, ia hidup seperti Yesus hidup. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah belajar dari firman-Mu di hari Paskah, di hari kebangkitan-Mu, di hari kemenangan-Mu Tuhan, yang sudah dinyatakan 2000 tahun yang lalu. Pagi ini kami mau belajar lagi, kami direfreshkan, diingatkan kembali untuk hidup seperti Engkau ya Tuhan. Di dalam setiap aspek kehidupan kami membutuhkan firman-Mu. Karena itu Tuhan, mampukan kami, ajarkan kami, Roh Kudus membimbing kami, tinggal di dalam hati kami, untuk kami mampu melakukan perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ajaran firman-Mu pagi ini. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, pegangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa ini yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Segala puji hormat kita kembalikan kepada Tuhan. Mari kita akan mengakhiri kebaktian kita. Kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya Yang Esa. Mohon selamat sumber kiranya kuasa kebangkitan itu tinggal di dalam hati kita semua, sehingga kita mampu hidup seperti Kristus. Dan di akhir kebaktian ini, mari jemaat semua arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kita damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh, kebaktian Paskah kita selesai. Oke. Warta jemaat, saudara. Shalom, selamat pagi. Kami ucapkan, kami menyambut dengan penuh sukacita yang pertama kali hadir. Saya lihat ada di belakang tuh siapa, Alvin? Oh, Mbak Eka, oke. Ada yang baru ya, Mbak Eka. Terus ada
anak-anak remaja yang sudah menjelang pemuda, ada Dixon, Dito ya, puji Tuhan ya, mereka bisa, Freya juga ya, senang sekali mereka bisa ikut. Kiranya tempat ini menjadi tempat bertumbuh untuk kita semua bertumbuh sama-sama, baik dari iman, karakter, dan pengetahuan akan firman ya. Hamba Tuhan dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada penginjil Lee Cui Pin yang sudah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum pagi ini. Terima kasih juga kepada semua yang sudah melayani, untuk tim drama, boy band tidak mau kalah dengan mother, vokal group Materna, Pater Piye ini Pak. You sudah masuk Pater loh. Nanti kita bikin kejutan kalau bisa ya saudara ya. Pater ini kan biasanya kreativitas perlu didorong sebetulnya gitu ya. Tapi anak muda, thank you ya untuk vokal group boy band. Kembangkan kreativitasnya ya, itu untuk Tuhan semua, untuk Tuhan ya. Ketika dalam kebaktian saudara, saya sedang mendalami tentang sakramentum. Ketika dalam kebaktian itu menjadi sakral saudara, menjadi karena dipersembahkan untuk Tuhan. Semua yang kita pakai dalam vokal group itu untuk Tuhan, karena itu persiapkan yang terbaik bagi Tuhan. Jadwal petugas ibadah untuk minggu depan ya, 11 April. Pemimpin ibadah pengkhotbah penginjil Desi Prima, pemimpin ibadah Angela, Miss Angel ya tadi sini ya. Angel tadi sudah ini, nanti tetap saya Bapak bimbing supaya bisa memimpin dengan baik ya. Sudah ikut training, waktunya mereka praktek. Praktek ini sudah, cuman secara live belum ya. Terus pemusik tim 1, ya tim musik selalu diatur oleh Mas Kres ya, Mas Kres yang akan mengatur. Nanti remaja-remaja juga sedang disiapkan, ada waktunya mereka akan melayani dengan talenta yang sudah Tuhan berikan ya. Tolong siapkan diri untuk remaja-remaja, kalau nggak dipakai nanti bisa berkarat itu talentanya ya. Lalu penyambut Saudari Mega, operator LCD Saudara Riko. Multimedia dikoordinir oleh Mr. Revan. Saya lihat hari ini Mr. Revan sudah melatih anak-anak mudanya. Ini hal yang baik saudara ya. Good, kita kasih applause buat anak-anak muda ya. Ya. Inilah hal yang baik saudara ya. Sehingga terus diajarin saudara ya, sampai sehingga mereka ada kesempatan melayani dengan baik dan ada talenta bisa melayani. Saudara suruh Pak Gembala di situ mungkin agak kacau gitu. Saya nggak terlalu menguasai saudara ya. Penyanyi Saudara Regina dan Romualdus. Wah, bisa lah ya. Kalau nggak bisa baru kasih tahu. Terus pesuruh doa diundang seluruh jemaat untuk hadir dan pesuruh doa hari Rabu tanggal 6 April ya, besok hari Rabu. Tempatnya Aula Sion Gereja di tempat ini ya. Waktu pukul 18. Saudara di temu doa itu kita betul-betul membahas kitab saudara. Sekarang sudah sampai di kitab Kolose. Betul ya, Kolose. Efesus. Aduh, Efesus. Itu menarik saudara. Saudara kalau mengikuti berlanjut-lanjut saudara, pengetahuan saudara tentang penggalian firman itu akan kuat sekali saudara. Ya, silakan datang ya untuk bersama-sama hadir di dalam persekutuan doa ini. Minggu depan ada persekutuan pelayan saudara ya, persekutuan pelayan. Waktu pukul 17, tempat di Aula Sion di sini saudara ya. Semua pelayan diundang untuk mengikuti persekutuan ini. Yang dimaksud pelayan adalah baik yang MC, singer, yang multimedia yang sudah terlibat dalam pelayanan, silakan datang. Biasanya kita ada tujuan persekutuan pelayan adalah selain kita bersekutu, kita ada mengevaluasi, itu tujuannya. Ya, ketika evaluasi bukan untuk menyalah-nyalahkan, tidak, tapi untuk memperbaiki, memberikan masukan supaya pelayanan kita lebih baik, itu tujuannya. Saudara ya, yang sudah bagus mana nih kita pertahankan, yang kurang bagus kita perbaiki terus. Jadi saudara itu konsep kenapa ada persekutuan pelayan ini. Supaya kalau yang di Solo kan karena KU-nya ada 4, enggak kenal tuh antara pelayan di KU1, KU2, KU3, enggak kenal. Paling yang dikenal adalah pengurus majelisnya yang dikenal atau hamba Tuhan. Yang lain tuh enggak dikenal. Karena itu mereka perlu mengadakan persekutuan pelayan. Nah ini peletakan dasar yang dilakukan di Solo sebetulnya ya, cuman kita mengikutinya. Nah kalau kita melakukannya dengan selain untuk, kan memang sudah saling mengenal, sudah bagus lah kan masih kecil ya, tapi untuk evaluasi. Untuk ulang tahun bulan April ada Bapak Bill, sudah di Solo ya, nanti kita bisa kasih ini ucapan via WhatsApp atau message ya.
Ernest dan Josia. Bagi jemaat yang ingin dibaptis atau CCD, silakan mendaftar kepada gembala untuk mengikuti katekisasi. Katekisasi ada belajar firman Tuhan, saudara ya. Silakan daftar kepada saya. Kalau Juni pendeta ada datang, kita akan melakukan baptisan di bulan Juni pas di momen-momen ulang tahun itu. Ya, momen-momen ulang tahun. Terus laporan persembuhan, saudara, saya berterima kasih untuk teman-teman yang sudah membuat ada kode-kode. Silakan itu amplop persepuluhan silakan ditulisin, saudara, tulisin. Saya sudah siapkan satu kotak lagi sebetulnya di dalam kantor. Jadi kalau banyak nanti saya yang sudah ditulis saya akan masukkan ke kotak itu. Kalau saudara mau pakai karena rutin boleh pakai itu lagi. Kalau enggak mau ambil baru pun silahkan. Kita cetak lagi. Saya sampai ditanya sama Solo, kok amplop persepuluhannya enggak habis-habis ya Pak? Kok enggak minta-minta terus? Saya bilang jemaat sini sering dipakai ulang Pak, saya bilang gitu ya. Oh gitu. Ya suruh tulis lah pakai kode kitanya gitu. Maksudnya itu melatih disiplin saudara ya. Nah saya takut saya tulis, itu kan saya sendiri yang masuk, ada yang sudah saya tahu. Supaya enggak semuanya NN aja kayak dulu gitu ya saudara ya. Terus masih ada enggak? Cukup ya? Oke. Usai kebaktian, jemaat diajak untuk menikmati perjamuan kasih Paskah yang sudah disiapkan oleh tim konsumsi. Terima kasih untuk tim konsumsi. Saudara nanti bisa menikmati, mau di sini silahkan, mau dibawa pulang pun silahkan, saudara ya. Intinya panitia sudah menyiapkan dengan segenap hati, mengucapkan syukur, mereka melayani di bidang konsumsi. Kalau panitia acara melayani seperti pagi ini, saudara ya. Jadi masing-masing ada porsinya, melayani kita digabungkan membentuk suatu acara yang indah untuk Tuhan, saudara. Terus ada lembar komitmen, saudara. Saudara, ini adalah aku berjanji ramah terhadap rekan kerja, teman dan guru dan dosen. Saudara, nanti semua orang akan ambil sebagai tekad kita hidup seperti Yesus, meresponi firman Tuhan. Kita akan pilih, itu sudah disiapkan oleh panitia di luar. Silakan pilih, mau tetap dua berarti ya, aku berjanji ini gitu. Kalau di gini dong harusnya, kalau di foto ya. Nah, aku berjanji apa-apa nanti banyak di luar, nanti akan difoto sama tim dokumentasi. Dokumentasi akan foto, nanti kita akan buat kayak ada poster atau flyer gitu ya. Nanti akan tim dokumentasi sudah siapkan bekerja sama dengan multimedia. Jadi silakan jemaat ambil ini dan jadi satu orang pasti ambil ini dua gini ya. Nanti difoto lalu gantian. Silakan ya, di luar sudah disiapkan. Saudara mau berjanji apa di tahun ini, di Paskah ini, ya itu sudah disiapkan oleh panitia. Ya, demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.